Ya, sesuai dengan bagian sebelumnya nih, kita tadi sudah masuk ke bagian passphrase ya. Password, Passphrase. ya. Password dan passphrase. Tadi kan ditanya tentang perbedaan bahwa memang wajib pajak tuh harus punya keduanya. Ya. Nggak mungkin hanya punya password kecuali kondisinya nonaktif. Itu kita bahas lebih lanjut lagi nanti lah ya. Ya. Intinya kalau udah aktivasi sepatutnya punya passphrase juga. Betul. Nah, sekarang kalau secara teknis nih, untuk passphrase itu ada di bagian portal saya, kemudian klik permintaan kode otorisasi. Ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh badan, harus oleh orang pribadi. Betul. Ya, karena namanya kode otorisasi ini menempel kepada orang pribadi, di mana esensinya telah berbeda dengan versi DJP online dan sebelumnya. Iya. Kalau misalnya sertifikat elektronik itu harus diajukan 2 tahun sekali, karena ada masa kadaluarsanya dan harus diajukan ke kantor, bahkan direkturnya harus datang atau orangnya harus datang, yang punya juga dari badan punya, instansi pemerintah punya, orang pribadi pun punya jika ingin melaksanakan secara elektronik. Dan ternyata di Cortex ini sudah berubah secara fungsi. Ya. Memang istilahnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Di mana yang memiliki adalah orang pribadi. Ya. Kenapa begitu? Karena ternyata badan itu kan, misalnya kita masuk ke badan ya. Badan itu misalnya membuat SPT, ada draftnya, loginnya badannya yang bikin. Kemudian saat dikirim, sertifikat elektronik atas nama badan. Nah, ternyata itu sedikit melanggar kaidah tanda tangan. Gitu. Di mana sertifikat digital itu dianggapnya tanda tangan. Sekarang untuk signer atau signer atau passphrase itu melekat kepada orang pribadi. Karena yang namanya tanda tangan pasti orang pribadi. Iya. Badan kan nggak bisa tanda tangan. Badan harus tanda tangan. Iya. Kan padahal bisa. Yang tanda tangan kan tangan, bukan badan. Iya. Tangan orang pribadinya. Harus ada penanggung jawabnya gitu. Iya, penanggung jawab. Gitu. Jadi tanda tangan adalah si penanggung jawab ataupun misalnya jajaran yang ditunjuk ataupun orang pribadinya sendiri. Betul. Makanya tidak ada passphrase versi badan. Iya. Nggak ada lagi tuh passphrase PT, CV, koperasi, BUMDes, apalagi? Yayasan. Hampir ya mikir ya. Udah covernya gimana nih? Jadi harus di orang pribadi. Iya. Sebenarnya lebih mudah, cuman kita untuk membuat edukasi ini tersampaikan aja yang mungkin butuh proses. Iya. Tapi jauh lebih mudah. Sertifikat elektronik itu tadinya harus diajukan ke kantor pajak terdaftar ya. Kemudian membawa dokumen. Sedangkan untuk passphrase ini ternyata tidak ada dokumen yang dibawa, tidak ada dokumen yang diupload. Cukup bisa login, langsung diajukan. Kalau lupa atau hilang, ajuin lagi. Apakah ada jangka waktunya? Untuk penggunaan passphrase itu? Jadinya ketika langsung buat. Nggak ada. Ketika memasukkan passphrase, pendaftaran kode otorisasi, itu langsung pada saat itu juga langsung jadi. Wah, luar biasa. Salut banget. Itu yang saya pribadi senang banget, karena dengan mudah itu tidak membuat repot gitu. Iya. Kalau ada, karena sertifikat elektronik yang lupa passphrase-nya dulu itu bikin repot banget. Betul sekali. Sedangkan sekarang sudah dipermudah. Yang penting esensinya saat tanda tangan itu tetap penanggung jawab, tetap si orang pribadi itu bisa melakukannya dengan baik dan benar. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatan passphrase? Itu sama nggak kayak kata sandi? Iya. Jadi mungkin saya jelasin dulu. Kalau yang password atau kata sandi itu mungkin di awal ketika kita akan masuk. Nah, passphrase itu gunanya ketika kita sudah menggunakan Cortex. Buat lapor SPT, kemudian buat bukti potong, buat faktur, itu yang digunakan adalah passphrase. Bahasa passphrase ini mungkin kata lainnya tadi kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Itu yang harus teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan dan harus pahami itu. Jadi itu sama. Jadi ketika mau membuat itu di menu dokumen saya, portal saya, kemudian di sana ada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, itulah permintaan passphrase itu. Jadi masuk ke sana, kemudian nanti diminta untuk membuat passphrase-nya. Passphrase-nya karakteristiknya sama tadi. Sama ya. Password karakter sama, kapital, huruf kecil, angka, sama karakter khusus ya. Iya, sama. Tapi ada beberapa yang khusus ya. Khususnya itu ternyata cuma 4. Nah, jadi yang bisa dipakai itu tadi? Sering tanda pagar, bintang, tanda seru, apa satu lagi? Add ya? Add, lulus 100. Jadi yang 4 itu ya perhatikan. Jadi kalau
ketika teman-teman membuat passphrase, ternyata karakter khususnya agak berbeda dengan itu, kadang-kadang tidak bisa. Oke. Jadi dia membaca juga ya. Nah, Tertentu ya. iya, jadi ketika sudah diajukan dia akan langsung berhasil, dan itulah nanti digunakan untuk ya tadi penggunaan passphrase berkaitan dengan pelaporan, pembuatan faktur dan lain sebagainya. Nah, passphrase ini itu ada jangka waktunya juga mungkin ya. Ada Jangka waktunya 2 sama tahun seperti juga ya? sertifikat elektronik sebelumnya itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun itu nanti akan ada pemberitahuan sih. Oke. Akan ada pemberitahuan kalau misalnya passphrase-nya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Iya, jadi pas ngirim tuh dia ada tulisan Expire lah gitu. Expire ya. Tulis apa ya, sertifikat digital. Iya, semacam itu. Dia harus bikin. Iya. Nah, tadi kalau misalnya ketika menggunakan passphrase ternyata lupa atau ternyata merasa sudah benar tapi ternyata nggak Masih bisa, salah. ajukan lagi aja. Ajukan lagi permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jadi tidak ada batasan. Dan ini sangat mempermudah sekali untuk pembuatan passphrase atau sertifikat elektronik ini. Dan itu memang harus diajukan oleh wajib pajak orang pribadi. Karena memang konsep Cortex ini itu ada impersonate ibaratnya gitu. Oh ya. Jadi nanti wajib pajak pribadi itu nanti akan mewakili wajib pajak badannya. Itu istilah dari impersonate. Impersonate. Oke. Jadi nanti ketika tadi sudah bisa masuk di Cortex, kemudian di tampilan atas dashboard itu ada orang pribadinya. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang menjadi penanggung jawab itu bisa melihat akun badannya. Oke. Akun badannya. Nanti di sanalah nanti baru bisa menggunakan akun badan ketika sudah masuk dari penanggung jawab orang pribadi. Oke, pertanyaannya apakah nggak bisa login badan lagi? Untuk login saja itu bisa dikatakan bisa. Bisa. Terus Bisa. gunanya untuk apa? Nah, ya tadi kalau dia hanya login badan, dia hanya bisa melihat saja data-data yang ada di perusahaan itu atau badan itu ya, yayasan. Jadi hanya bisa melihat, wah ini siapa penanggung jawabnya, ini alamatnya di mana, pelaporannya seperti apa. Nah kan tapi kan tidak mungkin, artinya ya kalau menggunakan lebih detail terkait dengan pembuatan fakturnya, bukti potong, lapor SPT, itu tidak bisa dari akun badan. Oke. Tapi harus masuk terlebih dahulu dari akun pribadi atau penanggung jawabnya, kemudian baru pindah ke badannya. Itu konsep impersonate. Konsep impersonate tadi ya. Di Cortex ini yang harus diketahui dan oleh wajib pajak semuanya. Termasuk saat tanda tangan faktur atau pengiriman SPT, itu berarti login dari pribadi ya? Betul sekali. Login pribadi yang sudah punya passphrase, kemudian dia impersonate menjadi badan yang akan melakukan kegiatannya. Ya. Nah, di situ nanti memasukkan passphrase-nya si orang pribadi ya? Iya. Jadi login pribadi, impersonate badan, tapi passphrase pribadi. Balik lagi ke pribadi. Dan salah satu kelebihan Cortex ini juga mempermudah orang-orang pribadi yang memang ditunjuk untuk bisa menandatangani ya. Artinya, nih saya direktur nih, tapi saya nyuruh orang lain untuk bisa menandatangani atau membuat faktur. Nah, itu sangat dimungkinkan di Cortex ini. Jadi jadi tinggal dikasih akses nih si A untuk buat gimana faktur. caranya? Nah, itu bisa nanti dari masuk tadi ketika sudah impersonate sudah impersonate masuk ke wajib pajak badannya dulu. Nanti di sana ada wakil atau kuasa saya Di bagian portal. di bagian portal, betul sekali. Di bagian portal nanti bisa dilihat siapa-siapa mungkin orang yang sudah pernah ada atau ingin menambahkan orang-orang baru. Kalau menambahkan orang baru harus ditambahkan dulu di pihak terkait dulu ya. Iya. Pihak terkait ini harus masuk ke informasi umum, edit, baru masukin di bagian pihak terkait. Iya. Kalau sudah dimasukin, baru masuk ke wakil saya. Iya. Kalau pertanyaan lebih dalam lagi, siapa? Jadi pasti pada bingung semua nih. Tapi teman-teman nggak usah bingung-bingung ya. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Yang pasti nanti ketika teman-teman menggunakan Cortex dan ingin melihat seperti apa Cortex itu ya secara berjalan lah, berjalan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan itu nanti akan bisa diikuti ya. Paling ini sih, maksudnya kan kalau di kota-kota besar, itu biasanya kan seorang penanggung jawab atau direktur utama itu mungkin malas buka Cortex ya. Betul. Sedangkan dari Direktorat Jenderal Pajak itu meminta bahwa orang itu harus tahu gitu, si direktur atau direktur utama ini harus melihat sendiri. Nah, pilihannya kan sebenarnya adalah meminjamkan akunnya kepada karyawan misalnya, atau kepada orang dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau si direktur ini tidak mau meminjamkan akunnya sehingga dia harus menambahkan orang lain? Betul. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah siapa yang boleh ditambahkan di pihak terkait? Ya.
Jadi yang boleh ditambahkan pihak terkait itu tentu saja yang pasti adalah orang-orang yang menjadi pengurus ya. Orang-orang yang menjadi pengurus, yang mana pengurus itu ya tentu saja sudah ada di dalam akte ya. Akte, berarti itu poinnya. Ada di akte pendirian. Harus ada di akte pendirian. Kemudian juga dia bisa menunjuk konsultan sebenarnya. Jadi dia memberikan kuasa khusus terhadap konsultan untuk bisa menjalankan kewajiban dari badan ini. Tapi tentu saja konsultan ini adalah konsultan yang memang sudah terdaftar, sudah terregistrasi, dan juga dia sudah registrasi di Cortex ya. Jadi tidak bisa dia menunjuk sembarang orang, ibaratnya gitu, untuk bisa menjalankan kewajiban perpajakan badan ini, karena ya sangat bahaya lah, sangat riskan ya, ketika orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan atau tidak berkompeten untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan di situ, karena nanti akan bertanggung jawab ya, bisa jadi memang direkturnya, tapi juga orang yang diberi wewenang untuk itu juga akan turut bertanggung jawab terhadap pembuatan. Berarti singkatnya adalah pihak terkait itu yang bisa ditambahkan di pihak terkait adalah orang yang ada di akte. Satu, yang kedua adalah konsultan. Konsultan bisa. Nah, pertanyaannya kalau konsultan yang mungkin tidak punya sertifikat atau mungkin orang yang hanya membantu saja, tapi statusnya bukan karyawan, boleh nggak sih? Maksudnya nggak boleh itu. Nggak boleh ya? Dengar, nggak boleh. Jangan coba maksud pihak terkait buat yang nggak punya sertifikat, nggak punya kelulusan perpajakan, kemudian dimasukin pihak terkait. Kalau ketahuan, dia kalau ketahuan ya artinya tentu saja DJP dalam hal ini tentu akan melakukan pengawasan ya terhadap data-data atau berkas-berkas yang diterbitkan. Itu kan nanti siapa kelihatan tuh. Siapa yang menandatangani? Berarti namanya muncul di faktur ya? Kemungkinan akan muncul, harusnya muncul ya. Itu udah salah banget berarti. Karena nama orang lain dia bukan direktur, tapi tahu-tahu kok dia muncul sebagai penandatangan di situ. Harusnya koreksi dari pembeli. Wah ini siapa nih gitu ya? Harusnya minimal ada. Ada apa namanya ya perhatian ya ke sana ya. Oke, seru banget. Ini terus rasa ya sudah. Baru bahas aktivasi. Ini udah mulai masuk mau masuk ke yang 3 nih. Tadi kita kan ada intermezzo dikit, jadi nggak apa-apa ada panjang-panjang dikit. Lanjut ke yang kedua, Ibu produser? Ketiga. Ketiga ya. Materinya baru. Ada panasan lagi? Ada tisunya? Aman. Nggak sih, aku nggak. Iya nggak apa-apa. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya dosa.
siniar banyak penjaringan. Sejak siniar banyak penjaringan.